Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Gifari dengan NIM 22107108. Saya ingin mempresentasikan tugas strategi tata letak mata kuliah Manajemen Operasional. Yang pertama ada pengertian tata letak. Tata letak adalah keputusan penting yang menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang. Tata letak merupakan keputusan mengenai penempatan mesin-mesin pada tempat terbaik dalam pengaturan produksi. Yang kedua ada kursi dan meja untuk perkantoran. Yang ketiga ada pusat pelayanan dalam pengaturan rumah sakit atau departemen store. Perencanaan tata letak atau layout merupakan suatu keputusan yang menentukan sebuah efisiensi operasi dalam jangka panjang. Banyak dampak strategis yang terjadi dari hasil keputusan tentang layout, diantaranya kapasitas, proses fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontak konsumen, citra perusahaan. Layout yang efektif membantu perusahaan mencapai sebuah strategi yang menunjang strategi bisnis yang telah ditetapkan di antara diferensiasi, biaya rendah, dan maupun respon cepat. Dan tujuan utama tata letak yang ingin dicapai dalam perencanaan tata letak fasilitas pabrik pada dasarnya adalah untuk meminimumkan biaya yang meningkatkan efisien dalam pengaturan segala fasilitas produksi dan area kerja. Tujuan tata letak yang pertama adalah menggunakan ruang yang tersedia seefektif mungkin, meminimumkan jarak angkutan dan biaya penanganan bahan, menciptakan keseimbangan dalam proses produksi, menyederhanakan proses produksi, mendorong semangat dan efektivitas kerja karyawan, menjaga keselamatan kerja dan barang-barang yang sedang diproses, menghindari sebagai bentuk pemborosan. Dan manfaat layout itu tersendiri, yang pertama, meningkatkan jumlah produksi. Tata letak fasilitas pabrik yang baik akan memberikan kelancaran proses produksi dan akhirnya akan memberikan output yang lebih besar. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu. Tata letak fasilitas pabrik yang baik akan memberikan keseimbangan beban dan waktu antara mesin dengan mesin atau departemen dengan departemen yang lain. Keseimbangan ini akan dapat mengurangi penumpukan bahan dalam proses dan waktu tunggu antara satu mesin dengan mesin yang lain. Dan yang ketiga, efisiensi penggunaan fasilitas. Tata letak fasilitas pabrik yang terencana baik dapat menciptakan pendayagunaan elemen produksi seperti tenaga kerja, mesin, maupun peralatan yang lain lebih efektif dan efisien. Dan yang keempat, mempersingkat waktu proses dengan memperpendek jarak antara satu mesin dengan mesin yang lain atau antara satu proses dengan proses yang lain dan mengurangi penumpukan bahan dalam proses atau mengurangi waktu tunggu. Dan yang kelima, meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja. Pengaturan tata letak fasilitas pabrik secara baik akan menciptakan suasana ruang dan lingkungan kerja yang nyaman, aman, tertib, dan rapi, sehingga kepuasan dan keselamatan kerja akan dapat lebih ditingkatkan. Desain tata letak, hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada utilitas ruang dan peralatan. Yang kedua ada aliran informasi, barang atau orang yang lebih baik. Penentuan tata letak harus memperhatikan kelancaran komunikasi antara divisi, misalnya jarak antara ruang. Manajer harus memutuskan peralatan yang akan digunakan. Contoh, ban berjalan karena otomatis untuk mengirim dan menyimpan bahan. Ban berjalan adalah ban atau sabuk yang terhubung kedua atau lebih katrol yang berputar yang digunakan untuk mengangkut material. Perencanaan tata letak atau layout. Beberapa hal yang dapat membantu dalam perencanaan layout. Pertama, atap cukup tinggi. Hal ini akan memudahkan perusahaan untuk dalam mengatur penerangan dan sirkulasi udara. Ganggang cukup lebar akan memudahkan arus barang dan manusia dan juga memudahkan perawatan fasilitas perusahaan pabrik. Daya tahan lantai dan bangunan sangat berguna apabila perusahaan memiliki bangunan berlantai lebih dari satu
Penting juga bila perusahaan menggunakan mesin atau fasilitas lain yang berat. Dudukan mesin yang fleksibel, pentingnya untuk memudahkan perawatan dan pergantian mesin. Fleksibel dan kondisi emergensi dan lain-lain. Tujuan dari perencanaan tata letak yang pertama, pemanfaatan fasilitas dan peralatan dengan optimal. Kedua, aliran manusia dan material menjadi lancar. Yang ketiga, pemakaian ruang dengan efisien dalam arti memudahkan pergerakan bahan dan manusia. Yang keempat, memberi ruang gerak yang cukup untuk kelancaran dan kenyamanan operasional perusahaan. Yang kelima, biaya investasi dan produksi yang rendah. Yang keenam, fleksibilitas untuk perubahan. Yang ketujuh, keselamatan kerja. Yang kedelapan, suasana kerja yang baik. Dan yang kesembilan, penggunaan tenaga kerja dan persediaan yang efisien. Hal yang harus diperhatikan dalam tata letak pertama, peralatan penanganan bahan. Manajer harus memutuskan peralatan yang akan digunakan seperti ban berjalan, cranes, automated storage, dan retrieval system. Juga kereta otomatis untuk mengirim dan menyimpan bahan. Dan yang kedua, kapasitas dan persyaratan luas ruangan. Desain tata letak penyedia ruang hanya dapat dilakukan persyaratan jumlah pekerja, mesin, dan perakitan diketahui, seperti persyaratan ruang persegi 4 minimal berukuran 6 kaki, ditambah toilet, kantin, tangga, lift, juga pencegahan masalah keamanan, kebisingan, debu, temperatur, dan ruang peralatan dan mesin. Dan yang ketiga, lingkungan hidup dan estetika. Penentuan tata letak juga membutuhkan keputusan mengenai jendela, penghijauan, tinggi atap untuk menyediakan aliran udara, mengurangi kebisingan, dan menyediakan keleluasan pribadi. Dan yang keempat ada aliran informasi. Penentuan tata letak harus memperhatikan kelancaran komunikasi antara divisi, misalnya jarak antara ruang, pembatasan setengah badan, atau ruang kantor terpisah. Dan yang kelima, biaya pergerakan antar wilayah kerja. Pertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan bahan dan kepentingan beberapa wilayah tertentu untuk didekatkan satu sama lain. Jenis-jenis tata letak. Dalam merencanakan tata letak, perusahaan dapat memilih beberapa tipe tata letak seperti berikut, tentunya dengan tidak mengesampingkan tipe dan karakteristik aktivitas dan operasional perusahaan masing-masing. Dengan kata lain, tipe tata letak yang cocok dan tetap bagi perusahaan belum tentu cocok dan tepat bagi perusahaan lain. Di sini ada contoh dan cara tata letak kantor. Yang pertama adalah cara mengelompokkan pekerja, perlengkapan pekerja, dan ruang dengan mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan dan pergerakan informasi. Hal yang membedakan antara layout kantor dan pabrik adalah pada kepentingan informasi. Tata letak dan fungsi kantor terus berubah akibat perubahan teknologi. Walaupun begitu, analisis tata letak kantor masih memerlukan pendekatan berbasis tugas, korespondensi lewat kertas, kontrak, dokumen hukum, dokumen klien, naskah cetak, gambar, dan desain masih memegang peran besar di banyak kantor. Ini ada cara penyelesaian layout kantor. Menggunakan analisa diagram hubungan relationship chart. Diagram yang disediakan untuk sebuah kantor, desainer untuk produk menyatakan kepala bidang pemasaran haruslah dekat dengan wilayah desainer, kurang dekat dengan sekretaris pusat, tidak sama sekali dengan ruang fotokopi atau departemen keuangan. Dan selanjutnya ada tata letak toko eceran, merupakan sebuah pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasian ruang dan merespon pada perilaku konsumen. Layout ini didasarkan pada ide bahwa penjualan dan keuntungan bervariasi pada produk yang menarik dan perhatian konsumen, sehingga banyak manajer retail mencoba untuk mempertontonkan produk kepada konsumen sebanyak mungkin.
Selanjutnya, tata letak gudang. Tujuan tata letak gudang adalah untuk menemukan titik optimal antara biaya penanganan bahan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan luas ruang dalam gedung. Sebagai konsekuensinya adalah memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam gudang, yaitu memanfaatkan kapasitas ruang secara penuh dengan biaya perawatan material rendah. Biaya penanganan dan bahan adalah biaya yang berkaitan dengan transformasi material masuk, penyimpanan, dan transformasi bahan keluar untuk dimasukkan dalam gudang. Biaya ini meliputi material, orang, bahan, biaya pengawasan, asuransi, dan penyusutan. Tata letak gudang yang efektif juga meminimalkan kerusakan material dalam gudang. Di sini ada layout penerimaan dari tata letak gudang. Untuk kelancaran proses penerimaan, maka ada beberapa fasilitas yang diperlukan Departemen Penerimaan. Yang pertama, area yang cukup untuk penempatan angkutan, backdoor dan yang kedua backdoor atau pintu dermaga sesuai dengan alat angkut yang keluar masuk pabrik. Yang ketiga, ada dockboard, suatu alat sebagai jembatan penghubung antara dock dan lantai trailer untuk memudahkan perpindahan material dari trailer ke dock. Yang keempat, area untuk palet atau peti kemas material produk. Yang kelima, area untuk penempatan produk sebelum dilakukan pengiriman. Keenam, suatu kantor untuk kegiatan administrasi. Ketujuh, fasilitas lain seperti area gang, jalan masuk, dan sebagainya. Dan di layout pengiriman, area pengiriman meliputi area untuk pengepakan, penimbangan, pelabelan, gang tempat parkir trailer, jalan masuk, dan kantor serta area istirahat untuk pengemudi trailer. Bila area pengiriman dan penerimaan satu lokasi, maka luas area yang digunakan sama ditambah area pengepakan dan aktivitas pengiriman lainnya. Tata letak sel kerja. Ide sel kerja adalah untuk mengatur ulang orang dan mesin yang biasanya tersebar pada departemen proses yang beragam dan sewaktu-waktu mengatur mereka dalam kelompok kecil sehingga mereka dapat memutuskan perhatian dalam membuat suatu produk atau sekumpulan produk yang saling berkaitan. Contohnya rumah sakit. Tata letak proses atau tata letak fungsional. Penyusunan tata letak di mana alat yang sejenis atau memiliki fungsi yang sama ditempatkan pada bagian yang sama. Contoh adalah perusahaan pembuatan roti, perusahaan pembuatan mebel, dan bengkel. Tata letak produk. Tata letak ini untuk proses produk standar dan massal. Contoh perusahaan yang menggunakan tata letak ini adalah perusahaan mie instan, perusahaan surat kabar, perusahaan semen, perusahaan minuman. Di sini ada contoh dari pabrik roti. Yang pertama itu ada pemanggangan roti. Dan yang kedua itu pemberian bumbu. Yang ketiga adalah pembungkusan daging dengan roti. Dan itu ada tempat untuk oven untuk memanggang daging, dan yang terakhir ada pengemasan. Ada layout kelompok. Ini adalah susunan komponen untuk proses produksi diletakkan di dekat tempat proses produksi dilaksanakan. Contohnya ada universitas dan tempat hiburan. Dan yang terakhir ada layout posisi tetap. Jika dalam layout lain produk yang bergerak sesuai tahapan produksi, maka pada tata letak jenis ini justru produk tidak bergerak. Bahan baku dan alat produksi lah yang mendatangi produk. Contoh, bengkel industri pesawat, kapal, kereta, pembuatan kapal, jalan raya, jembatan, dan rumah. Perusahaan memilih tata letak ini diantaranya adalah karakteristik produk yang tidak bisa dipindahkan, risiko pemindahan, dan perlu kelitian.
Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.